Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang punya hubungan rahim tetapi bukan mahram. Mereka tidak boleh salaman sama kita, perempuan tidak boleh buka hijab, itu adalah ipar, ya. Kemudian pasangan paman dan tante, ya. Ini tidak boleh, tadi saya bilang ya, biasa kita panggil pak tante sama om di Indonesia, tapi pasangan tante dan om kita ini tidak boleh. Maksudnya tidak boleh, tidak berlaku pada mereka mahram, tapi berlaku pada mereka rahim. Ya. Maka ini rangkaian rahim yang harusnya kita perhatikan secara khusus. Baru kemudian menjalin ukhuwah umumnya dengan kaum muslimin. Ya. Suami dari saudara perempuan, ipar juga ya maksudnya. Ya. Jadi saudara suami atau suami dari saudara perempuan. Anda punya adik perempuan, kakak perempuan, suaminya dia, itu juga ipar Anda. Itu bukan mahram. Sepupu laki-laki dan semisalnya. Menganggap remeh bercanda dengannya, mengeraskan suara dan tidak berhijab di hadapannya. Yaitu sebagian wanita memakai barqa atau cadar, menemani mereka duduk dan berdandan di depannya tanpa rasa malu. Padahal Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Faqala rajulun minal ansar, "Ara'aita al-hamwa ya Rasulullah?" Qala al-hamul maut. Janganlah kalian menemui wanita, jangan sengaja berdua-duaan segala macam. Seorang laki-laki Ansar bertanya, bagaimana dengan ipar? Ya Rasulullah, adikku atau kakakku boleh nggak ketemu sama istriku berduaan gitu? Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ipar justru kematian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan paparkan dulu di sini poin-poin ini. Kata penulis, berbaur dengan laki-laki asing seperti saudara laki-laki, suami atau suami dari saudara perempuan. Maksud dalamnya juga di sini tentunya suami tante, ya, karena itu bukan mahram Anda. Ini semua teman-teman sekalian boleh kita berinteraksi secara umum. Misalnya lagi ada acara keluarga, assalamualaikum apa kabar? Misalnya kita memanggil apa dengan panggilan yang santun, ya, abang, kakak, paman segala macam, kan bahasa santun, tapi umum, nggak ada masalah kita menegur ipar kita, ya. Tapi umum, bukan berduaan. Cuma yang terjadi sebagian orang dalam hal yang ditegur oleh penulis ini adalah, misal dia sibuk di kantor, si suami ini, bisnismen, banyak karirnya segala macam. Istrinya butuh diantar, nggak ada supir di rumah, ya. Atau belum ada orang yang bawa mobil walaupun dia beberapa orang, tapi dia akhirnya udah suruh adiknya saja. Kadang-kadang adiknya masih muda, bujang, mungkin tampan, mungkin orangnya bersih rapi, gitu kan. Antar kakak, oh iya kakak ipar, nggak apa-apa. Antar kakak ipar. Ya. Di mobil berduaan dengan AC, dengan bau wangi segala macam. Atau kadang-kadang di motor, bonceng-boncengan. Banyak sekali terjadi teman-teman sekalian. Jarang sekali luput ipar ini kalau sudah dibiarkan berduaan dengan kakak atau adik iparnya, tidak terjadi sesuatu, jarang sekali. Nabi SAW ingatkan masalah itu. Alhamul maut. Karena seringnya orang berbaur dengan iparnya, hanya berdua-duaan, maka sahabat ini sempat bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Kalau tidak boleh perempuan berbaur sama laki-laki berdua-duaan gitu. Maka Nabi SAW mengatakan justru ipar itu kematian. Apa makna kematian? Sebagian ulama rincikan. Kematian maksudnya, kalau sampai terjadi apa-apa, perselingkuhan antara saudaramu dengan istrimu, maka itu seperti kematian bagi kamu. Sulit sekali. Siapa yang akan dia bela, siapa yang akan dia salahkan? Ini istrinya, yang ini adalah saudaranya. Ya. Atau orang yang sering bertamu ke rumah, ya, termasuk teman-temannya suami. Ya. Karena di sini penulis mengatakan itu, ya. Saya ulangi poin 44-nya, berbaur dengan laki-laki asing seperti saudara laki-laki suami, ya, ipar tadi, ya. Suami dari saudara perempuan, saya tambahkan tadi juga suami dari tante, ya. Sepupu laki-laki dan semisalnya. Menganggap remeh bercanda dengannya, mengeraskan suara dan tidak berhijab di hadapannya. Ya. Bahkan menemani mereka duduk dan berdandan di depannya tanpa ada rasa malu. Padahal Nabi SAW sudah ingatkan, hati-hati jangan kalian masuk sengaja menemui wanita. Apalagi mereka lagi tidak berhijab. Maka seorang laki-laki mengatakan, bagaimana kalau ipar? Kata Nabi SAW, ipar adalah kematian.
Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah.